Bapak Ibu hadirin sekalian jamaah Al-Ittihad, pada malam ini kami mengundang dari Peduli apa Pak? Qudwah Indonesia, yang mana Qudwah Indonesia adalah yang selalu peduli terhadap Palestina, dan ini kedua kalinya Pak ya hadir di sini Pak ya. Nah, telah hadir di sini yaitu Bapak Iwan selaku Direktur Kemitraan Qudwah Indonesia. Ya, Pak Iwan yang pakai batik, pakai kacamata, ya badannya mirip-mirip saya, tapi masih gedean saya Pak. Saya orang besar. Dan yang kedua adalah Bapak Ustadz Muammar sebagai Kepala Urusan Luar Negeri Qudwah Indonesia. Nah ini yang pakai jas sebelah kiri saya. Masnya siapa Mas? Yang sebelah saya Mas Saiful. Harus saya kenalin juga biar viral Mas. Masuk Facebook soalnya Mas ini Mas. Ya, streaming live. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa kami mengundang Bapak-bapak dan Ibu serjamaah sekalian dalam rangka penyerahan donasi untuk Peduli Palestina? Karena kita ketahui bersama bahwa kalau nggak salah dari mulai tanggal 10 Mei ya Israel dengan gencar menyerang Palestina, dan kami dari DKM Al-Ittihad beserta para jamaah melakukan peduli donasi Palestina dengan 3 tahap. Yang pertama pada hari Jumat tanggal 14 itu gelar surban, kemudian tanggal 17 dan tanggal 18 itu kita giat di depan perumahan atau depan gerbang perumahan Gereja Mustika Sari. Dan juga kenapa kita undang, supaya kita clear jelas penyalurannya, karena belakangan ini viral bahwa ada video yang menyatakan yang demo-demo di Indonesia tentang Palestina katanya duitnya nggak nyampe. Ya Pak ya? Ya Bu? Viral. Ya. Bahkan juga kemarin kegiatan kita dipertanyakan, ada izinnya enggak? Ya. Jadi ada yang menggelitik. Ya, tapi kami hormati, kami hargai juga pendapat yang merasa tidak nyaman dengan gerakan kita yang peduli. Paling tidak kita ada girohnya, kita peduli terhadap Palestina yang sekarang sedang menderita. Ya, karena ini bukan setahun 2 tahun. Ya, dan juga kita juga viral juga, mungkin ada beberapa tokoh politik yang lagi membahas, ya ngapain bantuin Palestina, kita juga rakyat miskin banyak, katanya gitu ya. Ya, jadi itu. Jadi latar belakang kami mengundang bapak-bapak yang ada di sini, yang di Qudwah ini, supaya kita jelas, ya kita tidak saling mencurigai, ya. Dan kami berkomitmen bahwa DKM Al-Ittihad akan selalu menjadi garda terdepan untuk membantu gerakan peduli Palestina. Alhamdulillah sampai tadi sore Pak Seli kewalahan ya menampung para donasi gitu. Ya, jadi tadi Pak Seli di stop dulu supaya nanti ada gerakan kembali biar lebih besar lagi, katanya gitu. Nah, nanti seperti apa, kami minta dukungan dari para jamaah, para sesepuh, para ustadz, ya supaya kita sasarannya tepat dan tidak juga mengganggu kenyamanan orang lain. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk acara malam ini yang pertama nanti akan disampaikan pembukaan oleh Bapak Iwan selaku Direktur Kemitraan Qudwah Indonesia, dan nanti selanjutnya akan juga disampaikan penjelasan dari Bapak Ustadz Muammar, Kepala Urusan Luar Negeri Qudwah Indonesia. Untuk itu kepada Bapak Iwan kami persilakan.
DKM Pak ya? Bukan. Ketua DKM-nya Pak Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dipertemukan Allah dalam suasana yang masih di bulan Syawal. Kami dari Kedua Indonesia mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin, dan juga semoga puasa kita dan ibadah kita di bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada qudwah hasanah kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga para sahabatnya. Terima kasih Pak Wendy, Pak Saili atas undangannya terhadap kami. Perkenalkan, mohon izin, saya Iwan Kurniawan dari Qudwah Indonesia, dan kantor kami ada di Galaksi di Bekasi Selatan. Dan alhamdulillah kami berdiri sejak 2017. Dulu namanya Qudwah 2017. Di tahun 2020 kemarin, Qudwah itu cangkupannya hanya Kota Bekasi dan sekitarnya ya. Sekarang cakupan kami sudah nasional, jadi kami melebur mencoba mencakup lebih besar lagi, jadi namanya Qudwah Indonesia. Dan selain kami adalah lembaga kemanusiaan yang peduli terhadap Palestina, kami juga melakukan kegiatan untuk kemanusiaan bencana di Indonesia. Kemarin saya berangkat ke Mamuju, ke Majene, untuk mengantarkan donasi dari para donatur Qudwah Indonesia untuk para korban di gempa Sulawesi Barat. Saya sendiri yang mengantarkan ke sana, dan memang sudah menjadi komitmen kami bahwa seperti yang Pak Wendy bilang, kenapa harus jauh-jauh sih ke Palestina gitu Pak ya. Kami tetap peduli dengan bencana yang ada di Indonesia, tapi tetap konsen kami adalah Palestina. Pure komitmen kami terhadap kemerdekaan Palestina. Nanti akan dijelaskan lebih dalam oleh Ustadz Muammar, karena beliau yang sehari-hari berurusan dengan counterpart kami yang ada di Gaza, yang ada di Baitul Maqdis, dan yang ada di Turki. Jadi penyaluran kami, alhamdulillah kami sudah punya counterpart, kami ada beberapa. Jadi ada lembaga-lembaga counterpart yang menjadi partner kami di Palestina. Dan alhamdulillah di Ramadan ini kami sudah menyalurkan, dan kami tadi punya tagline untuk Ramadan itu Ramadan satu hati. Artinya kami untuk penyaluran tahun ini, Ramadan ini, selain di Palestina, kami juga membuat penyaluran di Indonesia, jadi satu hati. Jadi kami samakan, ada penyaluran di Palestina, ada penyaluran ke Indonesia. Jadi kami melakukan 2 kali live dengan Gaza dan di beberapa daerah yang tempat kami menyalurkan, di Cianjur, di Palembang, di Kalimantan di Palu. Jadi kami dalam satu media Zoom kami ngobrol langsung dengan saudara-saudara kita di Palestina.
Kalau di sini maghrib berarti di sana masih jam 2 siang atau jam 1 siang. Jadi mereka mengucapkan selamat berbuka dan mereka mengatakan terima kasih Indonesia. Jadi itu untuk, dan kami juga di 2 hari atau 3 hari sebelum Idul Fitri kami menyampaikan bingkisan Lebaran kepada anak-anak yang ada di Gaza, terutama yang ada di Gaza dan juga yang ada di Baitul Maqdis. Jadi terima kasih kembali kepada bapak-bapak semua. Masjid Al-Ittihad ini sudah membantu kami untuk sama-sama kita berjuang membantu saudara-saudara kita di Palestina. Sekali lagi ini adalah tanggung jawab kita semua sebagai seorang muslim untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Sekali lagi kita jangan melupakan sejarah. Karena negara Palestina lah yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia melalui mufti mereka, yaitu Muhammad Amin Husaini. Dan salah satu saudagar atau orang kaya di Palestina itu menyerahkan semua tabungan yang dia miliki di Bank Arabia itu kepada Indonesia, yaitu Muhammad Ali Taher. Jadi itu utang sejarah bahwa Indonesia pertama, kalau tidak diakui oleh Palestina dan negara-negara muslim lainnya, maka Indonesia tidak akan merdeka. Dan yang menyumbangkan pertama kali untuk biaya kemerdekaan Indonesia adalah orang Palestina. Jadi itu yang pembukaan dari saya, mohon maaf nanti akan dilanjutkan oleh Ustadz Muammar untuk semua kegiatan-kegiatan kita dan beberapa penjelasan-penjelasan yang akan terkait dengan isu-isu yang sekarang ini sedang ramai gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa kita clearkan isu-isu tersebut. Terima kasih sekali lagi kepada jamaah Masjid Al-Ittihad. Saya sudah melihat videonya ya, sudah dikirim video untuk pengumpulan donasinya, luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak semuanya turun ke jalan dan ini luar biasa. Ini bagian dari support kita kepada saudara kita di Palestina. Terima kasih sekali lagi. Wallahu alam. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlu sidqi wal wafa, amma ba'd. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Ittihad yang dicintai dan dimuliakan Allah, pertama-tama tentunya tidak bosan-bosannya sesama kita untuk terus saling mengingatkan agar tidak luput dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih penting dari itu semuanya tentunya dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada ahlu Daud, wa'malu ala Dawud syukra. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala kepada keluarga Daud alaihi salam, i'mal syukur. Jadi para ulama kemudian dari ayat ini mentafsirkan bahwa cara terbaik yang paling tepat sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan beramal. Semakin banyak amal soleh kita, berarti di saat yang sama kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin taat kita kepada Allah, maka di saat yang sama kita sedang berupaya untuk menjadi hamba yang paling bersyukur kepada Allah. Nanya selain ucapan alhamdulillah, tentunya setelah Ramadan kemarin kita digembleng, sudah membiasakan diri dengan ibadah yang luar biasa banyak, dan meningkatkan kuantitas juga kualitasnya, maka setelah Ramadan jangan sampai terlewat. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba Allah yang asyakirin. Dan tidak lupa salawat beserta salam kita haturkan keharibaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam teladan kita semuanya
teladan dalam segala hal, khususnya teladan dalam kepedulian kepada sesama hamba Allah yang beriman, kepada sesama muslim. Kita bisa saksikan, kita bisa lihat dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana kemudian dalam kondisi sedang kelaparan dan ada makanan, siapa yang lebih dulu makan? Apakah Rasulullah atau umatnya? Atau apakah Rasulullah atau para sahabat? Rasulullah akan mendahulukan para sahabat, setelah para sahabat makan baru di akhir Rasulullah kemudian makan. Padahal kondisinya sama-sama lapar. Dalam beberapa cerita disebutkan dalam salah satu sirah, Rasulullah itu malam hari di sepertiga malam keluar rumah. Saat keluar rumah, kenapa beliau keluar rumah? Ternyata beliau benar-benar nggak bisa nahan lapar tengah malam. Akhirnya keluar. Setelah beberapa saat beliau berjalan bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ternyata Abu Bakar keluar juga. Abu Bakar, Rasulullah nanya kepada Abu Bakar sambil senyum. Hatta anta ya Abu Bakar. Jadi nggak perlu ditanya lagi. Kau juga kayak saya Abu Bakar. Abu Bakar sambil senyum. Naam ya Rasulullah. Beberapa saat kemudian Umar bin Khattab muncul. Ternyata juga lagi lapar. Kemudian bersepakat pergi ke rumahnya sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Sampai di rumah sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Kenapa ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari? Karena yang biasa menjamu sahabat dan Rasulullah itu Abu Ayyub. Sering punya makanan di rumah. Rasulullah ke sana, duduk dalam rumah. Namun ketika sampai dalam rumah, nggak langsung ngomong. Malu untuk menyampaikan hajatnya, duduk aja basa-basi. Sampai Abu Ayyub paham Rasulullah dan dua sahabatnya ini lapar. Beliau motong kambing, dimasak sama beliau, lalu kemudian dihidangkan kepada Rasulullah. Rasulullah ketika dihidangkan itu dalam kondisi lapar, apakah Rasulullah langsung makan? Enggak. Ngalir air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mikirin, sepertinya masih ada umatku, sepertinya masih ada hamba Allah yang lain yang belum makan. Malam ini alhamdulillah saya dapat makanan. Bagaimana dengan umat Islam yang lain yang masih kelaparan? Di luar biasa pelajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dalam salah satu hadis, min an amshi ala lihajati akhi khairun li min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Saya berjalan untuk menunaikan hajat, menyelesaikan masalah yang dialami oleh saudaraku itu lebih baik bagiku daripada i'tikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Jadi kepedulian kita, keikutsertaan kita, sumbangsih kita, bahwa kita kemudian memberikan yang terbaik untuk saudara-saudara kita di Palestina, benar itu dari sisi kemanusiaan, namun dari sisi mengikuti sunnahnya Rasulullah, kita ittiba kepada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar kita lagi butuh, benar mungkin saat ini kondisi kita pun kurang lebih sama, kondisi kita pun sedang kekurangan, tapi di saat yang seperti ini kemudian kita memberi, maka itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah dan itulah yang kita ikuti saat ini. Bapak dan Ibu yang dicintai dan dimuliakan Allah, semoga kita semuanya mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang tema Palestina, secara umum tentunya kita sudah sama-sama tahu bagaimana kemudian penjajahan yang sampai hari ini masih terus berlanjut, masih terus berlangsung di bumi Palestina. Sejak tahun 1948 ketika Israel, orang-orang Yahudi yang sebelumnya statusnya adalah pengungsi, yang diterima sebagai tamu oleh penduduk Palestina. Kenapa mereka datang ke Palestina? Karena sebelumnya di tempat-tempat tinggal mereka di negara-negara Eropa mereka terusir. Di Jerman terjadi Holocaust, mereka dibantai habis-habisan. Dan di tempat-tempat lain pun seperti itu. Sehingga kemudian mereka datang ke Palestina sebagai pengungsi, sebagai orang yang kehilangan tempat tinggal dan memohon untuk bisa diberikan, walaupun hanya sepetak tempat sebagai tempat tinggal mereka. Ketika sampai di Palestina, mereka bukan hanya diberikan sepetak kamar, tapi mereka diberikan yang terbaik yang bisa diberikan oleh saudara-saudara kita di sana. Dan seperti itulah sifat asli seorang Muslim, memberikan yang terbaik, berusaha membantu dengan semua yang bisa dibantu.
Lalu kemudian yang terjadi ya, tahun 1948 pengungsi-pengungsi itu ketika mendapatkan kekuatan, lalu kemudian mendeklarasikan bahwa mereka mendirikan negara mereka sendiri di atas tanah orang-orang yang dulu menjadi penolong mereka. Ya, itu kondisi Palestina. Dan kita lihat di peta, ya, ini sejarahnya. Ya, sebenarnya rombongan orang Yahudi masuk ke Palestina itu sejak tahun 1917. Ketika Perang Dunia Pertama, sekutu termasuk Inggris di dalamnya menang perang, lalu kemudian dibagi-bagi. Nah, Inggris mendapatkan tanah jajahan di daerah Palestina. Mendapat tanah jajahan di Palestina kemudian membuka ruang untuk orang-orang Yahudi bisa migrasi ke bumi Palestina. Itu sejak tahun 1917. Kemudian semakin tahun semakin banyak. Tahun 1948 deklarasi kemerdekaan atau berdirinya negara bernama Israel. Jadi dan di tahun 1947 sudah seperti ini nih rencananya. Jadi PBB mengeluarkan kemudian file pembagian tanah Palestina antara Yahudi dan Muslim. Jadi yang kuning itu wilayah yang diberikan, tanah Palestina yang diberikan untuk orang-orang Yahudi, dan yang berwarna hijau itu tanah yang masih boleh untuk ditempati, ditinggali oleh penduduk asli Palestina. Dan di tahun 1967 semakin mengecil, mengecil tanah yang bisa ditempati oleh orang-orang Palestina, sebagian besarnya itu kemudian terusir. Saat ini hampir 7 juta orang Palestina itu statusnya sebagai pengungsi, ada di luar Palestina. Yang ada di dalam Palestina saat ini sekitar 5 jutaan. Yang paling besar itu ada di luar, namanya Al-Laji'in. Jadi mereka yang tinggal sebagai pengungsi di negara-negara yang ada di sekitar Palestina, namun tidak mendapatkan kewarganegaraan. Jadi statusnya pengungsi aja. Jadi dari tahun 1948 itu turun-temurun statusnya pengungsi, nggak dapat status sebagai warga negara tempat mereka berada. Dan ini kondisi sekarang. Jadi kalau kita, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya lihat, sudah jauh-jauh hari sebenarnya viral. Palestina hilang dari peta. Buka Google Map, kita punya map di HP. Sekarang kalau buka nggak akan ketemu negara yang namanya Palestina. Di situ adanya Israel. Jadi Bapak dan Ibu yang dicintai dan dimuliakan Allah bisa bayangkan bagaimana penduduk satu negeri dan dia adalah penghuni asli negeri tersebut saat ini bukan cuma terusir atau kehilangan tempat tinggal, tapi juga kehilangan negara, kehilangan tanah kelahiran. Baik, apa yang terjadi di Palestina saat ini tentunya sekali lagi dari sisi kemanusiaan adalah jadi tugas kita bersama. Namun secara khusus untuk kita umat Islam, apa yang saat ini terjadi di Palestina adalah urusan akidah. Banyak yang ingin mengatakan bahwa enggak, yang terjadi di Palestina saat ini urusannya urusan politik, urusannya urusan ekonomi. Kalau urusan ekonomi, orang-orang Yahudi ingin kemudian menguasai sumber daya alam. Yang punya banyak sumber daya alam itu bukan Palestina, tapi tanah yang banyak minyaknya. Di mana tanah banyak minyaknya? Sekitaran Kuwait, Bahrain, Uni Emirat Arab, Qatar, Saudi Arabia, itu tanah banyak minyak. Kalau mau ingin ekonomi mereka segera kemudian langsung meroket, ketika mereka menduduki satu negeri, bukan Palestina yang dijajah, bukan Palestina yang mereka harus kuasai. Kenapa kemudian memilih Palestina? Ada alasan secara teologi, secara keimanan. Apa yang mereka yakini? Mereka meyakini bahwa satu bangunan suci yang ada di Palestina, di kota Al-Quds yang bernama Masjid Al-Aqsa, itu harus dihancurkan. Setelah bangunannya hancur,
di tempat itu harus berdiri Haikal Sulaiman, Temple of Solomon. Kalau Temple of Solomon sudah berdiri, maka berarti Mesias akan datang. Kalau Mesias akan datang, maka Yahudi akan jadi kaum yang paling mulia di atas muka bumi, dan selain Yahudi akan jadi budak bagi mereka yang bisa mereka perlakukan sesuka hati. Itu keimanan mereka seperti itu. Dan itu yang mereka upayakan sampai hari ini. Bagi umat Islam apa? Al-Aqsa adalah garis merah. Gak ada yang boleh menyentuh Al-Aqsa. Kenapa? Al-Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam. Al-Aqsa adalah tempat Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Aqsa adalah masjid suci ketiga yang diperintahkan Rasulullah kepada umatnya untuk datang dan sholat di sana. La tushaddur rihali illa ila thalathati masajid, Masjidil Haram, wa masjidi hadza, wa Masjidil Aqsa. Itu perintah Rasulullah. Jangan kalian paksakan diri untuk melakukan perjalanan dengan niat untuk sholat di salah satu masjid, kecuali jika kalian ingin mengunjungi 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la yushikanna lirajulin an yakuna lahu minal ardi mithlu syatani farasihi yara minhu baitul maqdis khairun lahu minad dunya wa ma fihi. Sungguh akan datang satu masa di mana seorang hamba akan punya harta yang nilainya sedikit, yang besarannya sedikit, tapi nilainya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Apa ya? Apa hartanya? An yakuna lirajulin minal ardi mithlu syatani farasihi haitsu yara minhu baitul maqdis. Jadi dia punya tanah yang lebar tanahnya hanya selebar kekang kuda, lebar kekang kuda ya, dari berapa senti itu, nggak sampai 1 meter ya. Dia punya tanah yang lebarnya selebar kaki kuda, namun jika dari tanah itu ketika dia berdiri di atas tanahnya dia bisa melihat Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, maka tanah itu lebih baik baginya daripada dunia dan seluruh isinya ya. Hadisnya sahih. Dalam hadis yang lain, satakunu hijratun ba'dal hijrah wa khiyaru ahlil ardi alzamuhum muhajara Ibrahim. Akan terjadi hijrah nanti di akhir zaman, hijrah besar-besaran, dan sebaik-baik tempat hijrah saat itu adalah muhajara Ibrahim, tempat hijrahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Di mana tempat hijrahnya Nabi Ibrahim? Al-Quds, di Palestina. Dalam ayat wa najjaynahu wa lutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin, dan kami selamatkan Ibrahim dan Nabi Lut alaihissalam ke satu negeri yang kami berkahi di dalamnya untuk seluruh alam. Jadi ini bukan persoalan rebutan tanah, bukan persoalan sumber daya alam, bukan juga masalah politik. Ini masalah akidah. Ada tempat suci yang ditegaskan oleh Umar bin Khattab khalifah kedua yang membebaskan Al-Quds dan Masjidil Aqsa ya. Beliau mengatakan bahwa hadzal ardu waqfun likullil muslimin. Tanah ini, masjid ini adalah wakaf bagi seluruh umat Islam ya. Siapapun dia, selama dia muslim, dia punya kewajiban untuk membela tanah wakaf ini. Jika tanah ini direbut dari umat Islam, dia punya kewajiban untuk mengembalikan ini kepada pemilik aslinya umat Islam. Maka secara khusus bagi kita umat Islam, ini kaitannya sangat erat dengan akidah kita, dengan keimanan kita, juga dengan wasiat yang dipesankan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Bapak dan Ibu yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu titik utama yang menjadi pusat permasalahan di Palestina saat ini adalah Masjid Al-Aqsa. Garis merahnya ini, red line-nya, khotul ahmarnya ini. Kalau Israel sampai melewati batas garis merahnya, maka berarti permasalahan ini bukan hanya permasalahan antara Israel dan orang-orang Palestina, tapi permasalahan antara mereka dengan umat Islam di seluruh dunia. Masjid Al-Aqsa. Kalau Bapak dan Ibu ikuti update berita dari awal Ramadan, jadi dari awal Ramadan tanggal 5 Ramadan itu
terjadi pembubaran pemuda Palestina jamaah Masjid Al-Aqsa yang duduk di pintu Al-Amud, salah satu pintu Al-Aqsa. Kenapa para pemuda ngumpul di situ? Karena pintu itu salah satu pintu paling strategis di Al-Aqsa. Masuk dari pintu Al-Amud bisa ke Al-Aqsa, bisa masuk ke pasar, ada pasar besar, pasar utama di Old City, kota tua, dan juga masuk ke salah satu komplek juga, komplek bersejarah yang ada di sana. Dan seringnya pemukim-pemukim ilegal Yahudi itu masuk ke Al-Aqsa lewat pintu itu. Jadi pemuda ngumpul di situ untuk apa? Untuk menghalangi orang-orang Yahudi masuk ke Al-Aqsa, khususnya untuk mengganggu, membubarkan jamaah sholat. Di situ kemudian terjadi bentrokan, dan dari situ kemudian berlanjut, terus berkembang, semakin besar, sehingga puncaknya itu terjadi di tanggal 28 Ramadan. Penyerbuan besar-besaran tentara Israel ke dalam komplek Masjid Al-Aqsa, yang kemudian kita saksikan di berita, lebih dari 100 orang yang kemudian jadi korban luka-luka, dan 1 orang meninggal di Al-Aqsa. Dan apa yang dilakukan oleh Zionis Yahudi di tanggal 28 Ramadan itu sebenarnya sudah terencana, sudah direncanakan. Jauh sebelum Ramadan mereka sudah mengeluarkan pengumuman bahwa nanti di 28 Ramadan itu kami akan menguasai Masjid Al-Aqsa. Kami akan mewujudkan visi kami atas Masjid Al-Aqsa. Inilah yang kemudian mengakibatkan di tanggal 28 Ramadan itu sekitar 9.000 orang Palestina berkumpul di Masjid Al-Aqsa. Dari kota Al-Quds, bahkan dari luaran kota Al-Quds. Yang dari jauh, misalnya yang dari tepi barat, dari Haifa, dari Yafa, dari Akka, dari Ramallah, yang agak jauh jaraknya dari Masjidil Aqsa, berbondong-bondong datang ke Al-Aqsa. Di perjalanan kemudian mereka dihalang-halangi oleh tentara Zionis Yahudi, dipasang border, mobil nggak bisa lewat. Akhirnya mereka turun dari mobil dan berjalan yang jaraknya sekitar puluhan kilometer untuk bisa sampai ke Al-Aqsa, untuk kemudian ikut berjuang mempertahankan Masjidil Aqsa dari rencana yang sudah dibuat oleh Zionis Yahudi. Ini Masjidil Aqsa yang kita perjuangkan, ini Masjid Al-Aqsa yang kita bela. Masjidil Aqsa kiblat pertama umat Islam. Namun pertanyaannya, ini di gambar yang ada di hadapan kita ada beberapa bangunan. Yang mana yang Masjidil Aqsa, Pak? Kira-kira yang mana yang Masjidil Aqsa? Kiblat pertama umat Islam itu yang mana? Ya. Yang bisa jawab dapat sepeda. Iya. Ya. Yang mana, Pak? Yang paling bawah. Yang ini, Pak. Oke. Jawaban pertama yang bawah, yang kubahnya abu-abu. Ya. Iya. Yang kubahnya? Kubah emas. Insyaallah. Bapak yang di belakang tadi angkat tangan. Oh, kubah emas. Ya, baik. Insyaallah. Kita punya 2 jawaban nih. Ada kubah abu-abu, ada kubah emas. Ibu-ibu, kubah yang mana, Bu? Kubah abu-abu. Masya Allah. Ya. Tumben ibu-ibu nggak pilih emas. Biasanya pilih emas. Udah banyak, Masya Allah. Udah banyak emasnya. Ya. Oh, Masya Allah. Ada Mas Nizam, ada Mas ya. Baik, kita punya 2 jawaban. Masjidil Aqsa, ya. Ada yang mengatakan masjid berkubah abu-abu, ada yang mengatakan masjid berkubah emas, ya. Saya lebih nyaman berdiri sebenarnya. Oh iya, alhamdulillah. Masra Rasulullah itu yang mana? Ya, tempat Isra dan Mi'rajnya Rasulullah yang mana? Ya. Kita jawab sama-sama. Jika ada yang mengatakan bahwa Al-Aqsa adalah masjid berkubah emas, maka mohon maaf jawabannya kurang tepat. Oke. Jika
Jika ada yang mengatakan bahwa Al-Aqsa adalah masjid berkubah abu-abu, ya, mohon maaf jawabannya juga belum tepat. Al-Aqsanya yang mana? Udah kelihatan. Ya. Semua yang ada di dalam garis berwarna merah, itulah komplek Masjid Al-Aqsa. Ya. Jadi Al-Aqsa itu satu komplek masjid yang di dalamnya ada beberapa bangunan masjid-masjid kecil. Ya. Kecil jika dibanding dengan ukuran Masjid Al-Aqsa. Namun kalau dibanding kita kemudian lihat secara langsung, ini masjidnya lumayan besar, ya. Daya tampungnya ya lebih dari 2.000 orang. Ya. Ini ya yang di dalam garis berwarna merah, inilah yang disebut Masjid Al-Aqsa. Ya. Kalau kita baca sejarah, ya, literatur sejarah itu menyebutkan luas Al-Aqsa dari sejak pertama berdiri sampai hari ini tetap sama, mi'ah arba'a wa arba'una dunuman, 144 dunum. Kalau dikonversikan ke hektar, itu 14,4 hektar. Ya. Luas totalnya 14,4 hektar. Masjid yang berkubah emas ini namanya Masjid Qubbatus Sakhra. Ya. Ada di dalam komplek Masjid Al-Aqsa. Yang berkubah abu-abu namanya Masjid Jami Al-Qibli. Ya. Posisinya tepat di arah kiblat. Ya. Jadi ini arah selatan, jadi kiblat di Al-Aqsa itu ke arah selatan. Masjid Jami Al-Qibli tepat berada di arah kiblat. Jadi sholat-sholat yang berlangsung di Al-Aqsa itu diimami oleh imam yang berada di dalam Masjid Jami Al-Qibli. Dan di tempat ini di tanggal 28 Ramadan kemarin terjadi pengepungan oleh tentara Zionis Yahudi. Jadi jamaah itu bertahan di dalam Masjid Jami Al-Qibli, kemudian dikepung dari luar, lalu ditembaki ke dalam. Gas air mata, kemudian peluru kejut, ya, dan lain sebagainya, ya, untuk memaksa, ya, kemudian para murabitin namanya, ya, saudara-saudara kita jamaah Masjid Al-Aqsa untuk keluar dari komplek Masjid Al-Aqsa. Namun alhamdulillah terus bertahan di sana, ya, walaupun banyak korban yang terluka, sampai akhirnya ya, tentara Israel yang berhasil dipukul mundur. Kemudian mereka mundur dan keluar dari komplek Masjid Al-Aqsa. Ya. Ada bagian yang lain, ini namanya Musola Al-Marwani. Ini Musola Jami An-Nisa. Di sini ada Musola Buraq, Haid Al-Buraq. Ya. Tempat Rasulullah menambatkan buraqnya pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya. Jadi di Musola Buraq ini, musolanya musola kecil. Di dalam musola itu ada seperti cincin besi yang nempel di tembok. Para ulama menyebutkan bahwa di tempat itu Rasulullah menambatkan buraq pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Namun cincin besi yang ada di sini nggak ada gambarnya, ya. Cincin besi yang ada di Haid Al-Buraq itu bukan yang asli, ya. Replika dibuat replikanya di masa kekhilafahan Turki Utsmani. Yang aslinya setelah ditelusuri saat ini ternyata, ya, dari info yang kami terima dari salah seorang syekh, Profesor Murawih Musa Nassar, ya, beliau peneliti untuk urusan Al-Aqsa. Cincinnya itu ternyata ada di salah satu museum di kota London, Inggris. Ya. Yang ada di Al-Aqsa saat ini replikanya. Haid Al-Buraq, ya. Di sini juga ada Musola Babur Rahmah, ya. Di sini juga konflik bentrokan sering terjadi. Ini pintu Babur Rahmah ini sudah beberapa puluh kali berusaha untuk ditutup. Namun alhamdulillah, ya, dengan upaya dari saudara-saudara kita di sana, maka, ya, tempat ini, ya, tetap bisa, ya, jadi salah satu pintu dari Al-Aqsa untuk masuk ke Al-Aqsa, dan Musola Buraq tetap bisa dijadikan sebagai tempat untuk sholat. Kita ke gambar berikutnya. Ya. Terus, ya. Ini As-Sakhra di dalam kubah emas tadi. Ya, di batu As-Sakhra itu artinya batu besar. Batu besar, dari atas batu ini, dari atas As-Sakhra ini, Allah subhanahu wa ta'ala memi'rajkan Rasulullah ke Sidratul Muntaha, ya. Jadi Rasulullah dari atas batu ini kemudian dimi'rajkan Allah ke Sidratul Muntaha, karena batu ini adalah tempat yang paling tinggi di dalam komplek Masjidil Aqsa, ya. Jadi semua lantai bangunan yang ada di dalam komplek Masjidil Aqsa lebih rendah dari batu As-Sakhra. Lanjut. Jami Al-Qibli, terus
Ini Mushola Al-Marwani di bawah tanah. Terus lanjut aja, lanjut. Terus ya. Ini peristiwa bersejarah ya, yang mungkin luput dari perhatian kita. Ini kejadian di tahun 1969 ya. Ada yang ingat nggak, Pak? Atau yang baca sejarah? Adik-adik mungkin baca sejarah. Tahun 1969 terjadi apa di Al-Aqsa? Tanggal 21 Agustus, nih, dikasih tanggalnya nih. Ya, Al-Aqsa dibakar. Ya. Tanggal 21 Agustus 1969 Al-Aqsa dibakar. Sepertiga bagian dari Al-Aqsa terbakar saat itu. Termasuk yang ikut terbakar adalah mimbar peninggalan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Lanjut. Ya, ini mimbarnya. Ya. Emang sengaja dibakar. Ya. Situs-situs sejarah yang bukan cuma mewariskan sejarah tapi mewariskan semangat juga, itu berusaha untuk dihilangkan oleh Israel ya. Kalau Bapak dan Ibu ikuti update, perhatikan ya, hal-hal bersejarah yang ada di Al-Aqsa secara khusus yang berkaitan erat atau yang mungkin bisa mewariskan semangat untuk membebaskan Al-Aqsa, itu berusaha untuk dihapus, dihilangkan ya. Ini kenapa? Ini mimbar Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau bawa dari Mesir ke Masjidil Aqsa setelah beliau berhasil membebaskan Al-Aqsa dari tentara salib saat itu. Ini terbakar di tahun 1969. Sekarang di Al-Aqsa sudah ada replikanya, ada, ya, mimbarnya masih ada, bisa kita lihat, tapi itu replika. Ada yang istimewa dari replika mimbar Salahuddin Al-Ayyubi. 5 orang yang terlibat dalam pembuatan replika mimbar Salahuddin Al-Ayyubi itu orang Indonesia dari Jepara, Jawa Tengah. Orangnya masih hidup sampai sekarang. Alhamdulillah kemarin bisa dikunjungi oleh salah seorang syekh kita dan bertemu langsung. Lanjut. Terus, ya. Ini tembok buruk aslinya, sekarang jadi tembok ratapan. Terus aja, terus. Ini terowongan di bawah komplek Masjid Al-Aqsa. Jadi di bawah Al-Aqsa itu sekarang ada sekitar 100 lebih ya, berapa pastinya itu nggak dipublish ya, kita nggak tahu aslinya berapa. 100-an lebih terowongan yang digali di bawah komplek Masjid Al-Aqsa. Bukan cuma terowongan kecil seperti yang di awal, ada yang besar seperti ini, bentuknya aula, bahkan jadi sinagog juga. Apa ya, kenapa kemudian dibuat terowongan seperti ini? Harapan mereka jadi suatu saat nanti bangunan Al-Aqsa akan ambruk dengan sendirinya. Mereka paham ya, kalau kita semuanya memperhatikan, orang-orang Yahudi itu paham betul ya. Sering muncul kalimat-kalimat yang mungkin luput dari perhatian kita ya. Mereka mengatakan kalau kami menghancurkan Al-Aqsa secara terang-terangan, berarti kami membangunkan umat yang sedang tidur, dan kami tidak ingin mereka bangun ya. Maka kami melakukan upaya-upaya yang ya, kami harapkan bisa mewujudkan keinginan kami tapi tidak kelihatan. Salah satunya adalah terowongan di bawah komplek Masjid Al-Aqsa. Kalau Al-Aqsa ambruk, Israel nggak perlu mengerahkan tentara, nggak perlu pakai alat berat, tiba-tiba bangunan Al-Aqsa ambruk. Apa respon umat Islam? Seperti sekarang saja responnya udah macam-macam. Ada yang bahkan mengatakan bahwa apa yang terjadi di Palestina itu udah urusan orang Palestina aja. Itu urusan rebutan tanah aja, urusan bahasa yang saya dengar urusan mindahin patok. Jadi Israel maunya patok batas tanahnya di sini, orang Palestina nggak mau dipindahin lagi patoknya, kayak gitu. Itu urusan mindahin patok tanah ya, kayak sengketa tanah di sini ya. Padahal nggak sesederhana itu. Dan ini salah satu bagian dari Al-Aqsa yang ambruk, karena pondasinya dari bawah itu udah dari bawah ambruk, temboknya ikut ambruk. Bapak dan Ibu yang dicintai dan dimuliakan Allah, tentunya banyak ya kalau kita bercerita tentang Al-Aqsa, ada banyak hal yang kemudian bisa semakin memperlihatkan kepada kita bahwa apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di sana tidak sia-sia, bahwa perjuangan mereka di sana bukan perjuangan untuk diri mereka sendiri, tapi perjuangan untuk mewakili umat Islam. Banyak yang kemudian menuduh, banyak tuduhan, banyak
stempel yang kemudian diarahkan kepada mereka. Bagaimana kita menjawab itu? Jawaban seperti apa yang harus kita katakan? Ada yang menuduh mereka teroris, ada yang menuduh mereka Syiah, ada yang menuduh mereka memanfaatkan anak-anak untuk menjadi martir dan lain sebagainya. Apa jawaban kita untuk tuduhan-tuduhan seperti ini? Jawabannya cukup hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatum min ummati 'alal haqqi zahirina li'aduwwihim qahirin, la yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum wa hum kadzalika hatta ata amrullah. Akan ada sekelompok orang dari umatku di akhir zaman nanti, di akhir masa nanti, yang mereka akan terus memperjuangkan kebenaran. Mereka akan tetap teguh memperjuangkan Islam. Mereka akan tetap teguh meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun wala yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum. Ini poinnya yang kita perhatikan. Walaupun di saat itu mereka diacuhkan, tidak dipedulikan oleh saudara-saudara mereka yang lain. Walaupun saat mereka berjuang, mereka tidak dibantu oleh saudara-saudara mereka yang lain. Wahum kadzalika hatta ata amrullah. Walaupun seperti itu, mereka akan tetap berjuang sampai datang ketentuan Allah. Ketentuan Allah itu apa? Syahid atau menang? Meninggal atau diberi kemenangan oleh Allah. Cuma dua itu saja pilihannya. Para sahabat kemudian bertanya, "Ainahum ya Rasulullah?" Di mana kelompok orang itu akan berada ya Rasulullah? Hum fi Baitul Maqdis wa akna fi Baitul Maqdis. Mereka ada di Baitul Maqdis dan wilayah yang berada di sekitaran Baitul Maqdis. Siapa yang berjuang saat ini untuk Al-Aqsa, yang saat berjuang mereka malah dituduh, yang saat berjuang mereka malah tidak dipedulikan oleh saudara-saudara mereka. Benar hadis Rasulullah, hum fi Baitul Maqdis, mereka ada di Baitul Maqdis dan wilayah yang berada di sekitaran Baitul Maqdis. Cukup hadis ini menjawab berbagai tuduhan yang kemudian diarahkan kepada mereka, karena Rasulullah SAW sendiri yang sudah kemudian mengeluarkan jaminan untuk saudara-saudara kita yang sedang berjuang saat ini. Rasulullah tentunya kita sama-sama tahu, beliau tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tapi Allah Maha mengetahui. Allah kemudian sampaikan kepada Rasulullah dan Rasulullah menyampaikan kepada kita lewat hadisnya. Dan kemudian menjawab hal terkait dengan kaitannya dengan posisi saya sebagai koordinator hubungan luar negeri di Qudwah Indonesia, juga sebagai koordinator penyaluran infak ke Palestina, bahwa infak umat Islam Indonesia yang dikumpulkan di banyak tempat tidak diterima oleh pemerintah Palestina. Yang berbicara kan Dubes, jadi atas nama Dubes kami sampaikan bahwa hubungan antara NGO itu to NGO, yayasan ke yayasan, bukan NGO to government, government to government. Kalau pemerintah Indonesia ngumpulin donasi, lalu kemudian setelah itu Dubesnya ngomong kami tidak menerima donasi dari pemerintah Indonesia, itu betul. Karena antara pemerintah ke pemerintah. NGO urusannya sama NGO, antara yayasan dengan yayasan. Kami Qudwah Indonesia untuk penyaluran bekerja sama dengan banyak lembaga untuk menyalurkan di Al-Quds dan Masjidil Aqsa. Kita bekerja sama dengan 2 lembaga. Lembaganya bisa di-searching, Pak, bisa ketemu di Facebook, di YouTube-nya ada, di Instagram-nya ada. Yang pertama Burak, yang kedua Qonadil. Burak Dernegi dan 2 Qonadil Dernegi. Muassasat Burak dan Muassasat Qonadil. Di Gaza lebih banyak lagi. Juga organisasinya bisa dilihat, ada Hayat Yolu, ada Hayir Yolu, ada Gaza Destek, ada Giras, dan lembaga-lembaga yang lain. Itu beberapa saja. Jadi infak yang masuk lewat Qudwah Indonesia itu penyalurannya tidak lewat pemerintah, tapi lewat lembaga yang punya tim di Palestina. Sehingga kemudian ke lembaga, lalu lembaga melalui timnya menyalurkan langsung ke saudara-saudara kita yang membutuhkan di
daerah Gaza maupun di Al-Quds di tepi barat. Ya. Ini setelah ini kita lihat video ya, bagaimana perjuangan saudara-saudara kita di Gaza. Ini tembok yang Bapak dan Ibu saksikan tadi namanya tembok apartheid. Itu panjangnya sekitar 750 km. Dibangun oleh Zionis Yahudi mengelilingi wilayah tepi barat. Dan ya, berikut adalah video ya, yang sedikit mungkin bisa memberikan gambaran kepada kita bagaimana ya, keteguhan saudara-saudara kita di Palestina dan kemudian bagaimana ya, pengorbanan mereka membela kiblat pertama umat Islam, Masjid Al-Aqsa. Ini Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa ada di dalam kota Al-Quds atau Yerusalem, ada di bagian paling timur. Dalam kota Al-Quds ada Old City, kota tua, kota bersejarah. Di dalam Old City ada Masjid Al-Aqsa di bagian paling timur. Seperti ini kondisi di dalam komplek Masjid Al-Aqsa. Ini musola Al-Marwani yang karpetnya merah. Ini musola, itu Masjid Qubbatus Sakhra. Bentuknya persegi 8. Ini kaligrafi, dikelilingi kaligrafi surah Yasin. Dan jika kita masuk ke dalam Masjid Qubbatus Sakhra, khusus ya, untuk saat ini sampai hari ini Qubbatus Sakhra itu dikhususkan untuk para murabitah, para muslimah penjaga Masjidil Aqsa. Muslimah itu ngumpulnya di Masjid Qubbatus Sakhra. Ini rangkuman dari penyerangan-penyerangan yang dilakukan oleh tentara Israel ke Masjid Al-Aqsa. Ini kalimat yang selalu mereka ucapkan, lantarka ummatun qaiduha Muhammad. Lantarka ummatun qaiduha Muhammad. Tidak akan pernah tunduk, tidak akan pernah menyerah umat yang pemimpinnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikrar keteguhan, ikrar yang konsekuensinya walaupun saya harus kehilangan jiwa, selama itu untuk memperjuangkan Al-Aqsa, selama itu untuk menunjukkan kepada dunia bahwa umatnya Muhammad tidak tunduk di hadapan kezaliman, maka itu akan kami lakukan. Lantarka ummatun qaiduha Muhammad. Tidak akan pernah tunduk, tidak akan pernah menyerah umat yang pemimpinnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
tentunya apa yang diperjuangkan, apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Al-Aqsa saat ini, ya, bukan perjuangan untuk diri mereka sendiri, tapi perjuangan untuk mewakili umat Islam, menjaga wakaf, menjaga tempat suci miliknya umat Islam, menjaga Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina. Untuk kita yang berada jauh dari Al-Aqsa, apa yang bisa kita lakukan? Maka tepat sekali ya, upaya usaha yang dilakukan oleh Masjid Al-Ittihad, ya, pengurus masjid juga jamaah yang semuanya ikut serta dalam ya, penggalangan donasi untuk Al-Aqsa dan untuk Palestina, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW ketika beliau ditanya oleh Maimunah, ya Rasulullah aftina fi Baitul Maqdis, ya Rasulullah kabarkan kepada kami tentang Baitul Maqdis. Rasulullah kemudian menjawab, ardul mahsyari wal mansyar ituhu fasallu fi fa inna salatan fihi ka alfi salatin fi ghairihi. Palestina dan Al-Aqsa itu adalah padang mahsyar. Juga kalian datanglah ke sana, salatlah di Al-Aqsa, karena salat di Al-Aqsa 1000 kali lipat lebih baik dibanding salat di masjid yang lain. Maimunah bintu Sa'ad yang meriwayatkan hadis ini mendengar Rasulullah menyebutkan dengan kalimat perintah, datanglah salatlah di sana. Ya. Semua sahabat paham kalau bunyi kalimatnya perintah, maka tidak boleh ada jawaban lain kecuali sami'na wa ata'na. Ya. Rasulullah perintahkan, datanglah, solatlah di sana. Ya. Maimunah kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa in lam natahammal ilai? Bagaimana dengan kami umatmu yang tidak punya kemampuan untuk ke sana? Bagaimana dengan kami yang tidak punya harta untuk membiayai perjalanan kami ke sana? Apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah? Apakah kami berdosa jika tidak melakukan itu? Maka Rasulullah kemudian memberi keringanan, fatuhdilahu zaitan yusraju fi qanadilihi faman fa'ala dzalika fahuwa kaman atah. Ya. Maka hadiahkan, kirimkan hadiah walaupun hanya dengan nilai setetes minyak untuk menerangi pelita-pelita yang ada di dalam Al-Aqsa. Jika itu kalian lakukan, maka bagi kalian pahala seperti pahala mereka yang berkunjung ke Al-Aqsa. Allahu Akbar. Ya. Kita ada di sini, infak kita berikan, ya, nilainya tidak seberapa. Dalam hadis ini Rasulullah sebutkan walaupun hanya dengan nilai setetes minyak, namun pahalanya ya, pahala seperti pahala mereka berkunjung ke Masjid Al-Aqsa. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat pahala ya, pahala berkunjung ke Al-Aqsa, dan mudah-mudahan dengan infak, dengan donasi yang kita berikan, Allah takdirkan ya, Allah catat bagi kita untuk bisa sholat di Al-Aqsa sebelum kita wafat insyaAllah. Seperti kita merindukan Masjidil Haram, seperti kita rindu untuk bisa sholat di Masjid An-Nabawi, Masjidnya Rasulullah, maka ya, kerinduan kita pun sama untuk bisa sholat di Al-Aqsa insyaAllah. Ya. Sholat di tempat yang menyaksikan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah. Semoga ya, saudara-saudara kita di Palestina senantiasa dikuatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, terus berjuang. Walaupun memang kita tahu tidak ada kata menyerah dalam lisan saudara-saudara kita di sana, namun terus kita doakan, dan ya, semoga Al-Aqsa dan Palestina merdeka dan kembali kepada umat Islam. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami. Mohon maaf ya, apabila ada banyak kekurangan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betapa indahnya Ramadan bersama keluarga kita di rumah. Makanan yang mengingatkan serta tidur yang nyenyak kita rasakan setiap hari. Tapi itu tidak bagi anak-anak yatim dan duafa di sekitar kita, dan tidak pula bagi mereka para yatim dan duafa di Palestina. Dampak aneksasi yang panjang dan berat telah menunggu rumah dan keluarga mereka. Kudrat Indonesia tersentuh, ingin menyapa mereka, ingin sepenuh hati membahagiakan Ramadan mereka, ingin mewujudkan Ramadan mereka menjadi puncak perayaan keberkahan dan kemuliaan. Tahu mereka riang, perut mereka kenyang, ibadah mereka cemerlang. Lihat betapa gembiranya mereka mendekat bingkisan dan baju baru di hari raya. Mari sambut Ramadan yang terang dan satu hati untuk kebahagiaan yatim dan duafa di Indonesia.
dan Palestina. Donasi terbaik Anda sungguh sangat berarti bagi mereka. Disalurkan menjadi program-program terbaik untuk memutar masa depan mereka lebih gemilang. Bahagiakan yatim dan du'afa Indonesia Palestina melalui infak dan sedekah terbaik kita. Jadikan Ramadan tahun ini penuh keberlimpahan nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukhuwah Indonesia, Ramadan satu hati, merayakan kebahagiaan yatim dan du'afa Indonesia Palestina. Baik, terima kasih pada Bapak Ustadz Muammar yang telah memberikan pemaparannya. Masya Allah, jadi kita banyak belajar ya terkait dengan Masjid Al-Aqsa, kemudian juga sejarah-sejarah. Jadi nanti kalau Bapak Ibu berkesempatan ke Palestina, udah tahu Bu ya, udah dijelasin. Ya kalau belum tahu nanya lagi. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi apa yang disampaikan sudah terjawab semua. Tadi garis besarnya adalah kenapa tidak diterima oleh pemerintah Palestina, karena bukan government to government ya, tapi yayasan to yayasan gitu. Baik, mungkin sebelum acara selanjutnya saya akan menyampaikan hasil penerima donasi. Mungkin Bapak Ibu yang tergabung dalam beberapa grup di Al-Ittihad. Pertama yang ingin disampaikan adalah per tanggal 18 Mei 2021 jam 15. Pertama adalah transfer melalui rekening DKM Al-Ittihad total Rp4.130.000. Kemudian dari kotak amal masjid sebesar Rp3.181.000. Kemudian gelar sorban pada Jumat kemarin sebesar Rp3.866.000 ditambah dari infak Ramadan Rp1.200.000, total Rp5.066.000. Kemudian dari aksi Prisma yang didampingi oleh para pembina Umi dan Abinya serta para anak-anak, hari pertama terkumpul sebesar Rp3.663.000. Hari kedua Rp5.750.000, total Rp9.413.000. Secara total donasi yang terkumpul sampai dengan jam 13 tadi adalah Rp21.790.000. Saya ulangi ya, Rp21.790.000. Alhamdulillah itu adalah donasi dari mulai hari Jumat. Jadi Rp21.800.000. Mohon maaf Pak Seli, saya nggak update nih. Ya. Oh ya, di bawahnya nggak baca saya. Kurang fokus, belum makan soalnya saya. Umi, nasi goreng ada Umi? Baik, itu total dari seluruh donasi kurang lebih berapa hari ya? Jumat, Sabtu, Minggu, dan 5 hari. Ya, Pak Haji Narsikin kemarin bisik saya, Pak Wendy, ayo bikin gede katanya. Ya, yang penting turun semua ya. Jangan nanti Pak Seli sama saya yang diciduk gitu ya. Tapi insya Allah aman. Ya, jadi memang kemarin ada yang mulai
otak-otik ya, saya dan Pak Seli saya hadapi insyaallah. Baik Bapak Ibu, barangkali dari pemaparan tadi ada yang perlu ditanyakan atau sudah cukup jelas? Jelas ya? Atau barangkali ada yang mau daftar ke Qudwah biar dapat ke Palestina, bisa nggak ya? Di sini banyak ini pensiunan ini, kita berdayakan. Yang paling muda Pak Ade baru pensiun nih, siap ya ke Palestina ya? Nah, Pak catat Pak Ade Ramlin namanya Pak, baru pensiun dari PT Yamaha, ya. Oke, baik. Kalau tidak ada yang menanyakan, untuk donasinya mungkin bisa diserahkan oleh Pak Seli didampingi oleh Pak Haji Narsikin kepada Qudwah Indonesia. Nanti akan ditutup acara ini oleh Bapak Haji Narsikin. Di mana? Ya, di tengah-tengah ya. Silakan. Pak Seli lah, saya kan MC saya. Rp21.800.000. Ini masih dalam amplop Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kami serahkan uang sebesar Rp21.800.000 dari jamaah Masjid Al-Ittihad. Kami mohon kepada Qudwah Indonesia untuk menerima untuk saudara-saudara kita di Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kami ada ini masih Silakan Pak Haji Narsikin memberikan closingnya, dan mungkin nanti minta kepada Ustadz Muhammad untuk tutup doa ya Pak Ustadz ya. Monggo Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala quwata illa billah. Syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabi abadah. Alhamdulillah jamaah yang berbahagia, sampai saat ini setelah salat Isya kita ada acara yaitu menyerahkan dana yang sudah terkumpul dari Masjid Al-Ittihad tadi kepada Qudwah Indonesia. Mudah-mudahan infak dan sedekah Bapak Ibu sekalian bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Terima kasih juga kepada tim yang dari Qudwah Indonesia yang telah memfasilitasi donasi kami. Mudah-mudahan tidak berhenti sampai di sini, dan kami mengharapkan kepada jamaah semua kita siap untuk membantu Palestina. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tar dulu doa dulu. Biar upload.
Baik, terakhir Pak Ustadz Muhammad. Mohon jangan pulang dulu Pak, doa dulu Pak untuk menyampaikan doa Pak. Kita sama-sama tutup dengan doa ya. Kita istighfar sama-sama. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عافنا في بدننا. اللهم عافنا في سمعنا. اللهم عافنا في بصرنا. اللهم انصر إخواننا المظلومين المستضعفين في كل بلاد المسلمين. اللهم انصر إخواننا المظلومين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. اللهم لا ترفع لليهود راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم للعالمين آية. اللهم عليك باليهود الظالمين الغاصبين. اللهم عليك باليهود الظالمين الغاصبين. اللهم عليك باليهود الظالمين الغاصبين. Allahumma ya Allah, Engkau yang maha kuasa, Engkau yang maha kuat, Engkau yang maha pelindung ya Allah. Allahumma tolong saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Allahumma jaga dan lindungi mereka ya Allah. Allahumma teguhkan mereka dalam perjuangan untuk membela agamamu ya Allah. Allahumma ya Allah, jaga mereka. Jaga anak-anak kami di Palestina ya Allah. Jaga ibu-ibu kami di Palestina ya Allah. Ya Allah, kami ingin menolong mereka ya Allah. Kami ingin memberikan bantuan kepada mereka ya Allah. Kami ingin sekali bisa menghapus air mata anak-anak mereka ya Allah. Kami ingin sekali bisa membersamai mereka ya Allah. Namun kondisi kami terbatas, maka tidak ada yang bisa menolong. Tidak ada yang bisa memberikan bantuan kecuali hanya Engkau ya Allah. Engkau maha kuasa, Engkau maha penolong. Hanya kepadamu kami memohon bantuan dan perlindungan ya Allah. Allahumma ya Allah, kami lemah. Allahumma ya Allah, kami banyak berbuat dosa ya Allah. Allahumma ya Allah, setelah Ramadan berlalu, mungkin kami alpa dari taat kepadamu ya Allah. Namun di kesempatan ini, jangan Engkau tolak doa-doa kami ya Allah. Jangan Engkau tolak doa-doa kami ya Allah. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami. Ya Allah, ijabah doa-doa kami. Ya Allah, berikan pertolongan-Mu kepada saudara-saudara kami di Palestina. Ya Allah, Allahumma wahid sufufal muslimin. اللهم وحد صفوف المسلمين واجمعهم على كلمة الحق إلى يوم الدين. اللهم أصلح ولاة أمرنا. اللهم أصلح ولاة أمرنا. اللهم أصلح ولاة أمرنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.